Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya. Semoga perjuangan kegigihan barisan ini, para ulama yang kita sangat muliakan, diberikan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kita semua diberikan keberkahan untuk itu dan menjalani kehidupan ini dalam petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, jika pada sebelumnya kita sudah melihat bagaimana performa madrasah kita dengan melakukan analisis kurikulum operasional madrasah, maka pada sesi kali ini kita akan lebih jauh lagi menelaah bagaimana hal yang penting untuk kita lakukan terkait dengan penelaahan kita terhadap capaian pembelajaran fase elemen keluasan dan kedalaman, karena yang terkait dengan mata pelajaran yang kita ampuh itu yang menjadi concern kita untuk sesi ini. Analisis capaian pembelajaran, kemudian fase, elemen, keluasan, dan kedalamannya. Nah, pada bagian ini untuk melakukan analisis dimaksud, maka ada form yang akan membantu kita melakukan analisis tersebut. Form itu misalnya, ini ada topiknya, ada fase, ada elemen, ada capaian pembelajaran, kemudian ada keluasan dan kedalamannya. Ini yang menjadi catatan kita ya. Jadi referensi untuk kita itu adalah referensi untuk analisis ini kita menggunakan referensi keputusan Dirjen Diktis nomor 3211 tahun 2022 itu tentang yang membahas tentang capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada kurikulum merdeka pada madrasah, kurikulum merdeka pada madrasah. Nah, untuk melakukan analisis capaian pembelajaran, fase, elemen, dan keluasan kedalamannya, kita menggunakan form ini. Nanti form ini di situ ada kolom pertama ada fase, kemudian elemennya ada bagian apa saja, kemudian bagaimana rumusan capaian pembelajarannya, lalu bagaimana tentang keluasan dan kedalamannya. Karena topik kita pada bagian ini adalah terkait dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, maka analisis CP, fase, elemen, keluasan, dan kedalamannya akan menyangkut, akan fokus pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya. Pada fase ini, pada kolom 1 ini kita cantumkan fasenya sesuai jika madrasah sanawiyah berarti dia di fase D ya. Fase D itu terdiri dari kelas 7, 8, 9. Untuk madrasah ibtidaiyah ada 2 fase, fase B untuk 3, 4, kemudian fase C untuk kelas 5 dan 6. Sementara untuk madrasah aliyah ada 2 fase juga, fase E untuk kelas 10 dan 12, sementara fase F untuk kelas 12. Pada bagian elemen, kita nanti akan melihat di keputusan Dirjen Diktis ini 3211 ini elemen apa saja, materi esensial apa saja yang akan dijelaskan, yang akan disasar oleh capaian pembelajaran untuk mata pelajaran SKI ini. Jadi diisi dengan elemen berupa kelompok kompetensi esensial yang berlaku untuk semua fase yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Ini pada bagian elemen. Kemudian pada bagian CP, capaian pembelajaran, ini adalah rumusan capaian pembelajaran yang dirumuskan oleh pemerintah dan madrasah akan menyesuaikan dan akan mengikuti itu secara nasional.
Nah, ini diisi dengan pada kolom ketiga ini kita isi dengan capaian pembelajaran yang bersumber dari keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab kurikulum merdeka pada madrasah. Jadi sekali lagi pada madrasah. Kemudian pada kolom 4 ini nanti akan kita isi dengan keluasan atau cakupan materi yang terdiri dari pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sementara pada kolom kelima kita akan isi dengan kedalaman berupa tingkat kompetensi seperti taksonomi untuk pengetahuan dan keterampilan. Jadi keluasan yang dimaksud adalah keluasan dari CP yang dirumuskan, demikian juga kedalaman ketika kita merumuskan keluasannya, kedalamannya secara kompetensinya itu di mana kita akan capai. Jadi cakupan materinya sekali lagi itu yang sifatnya faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Tentunya cakupan materi ini disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran yang kita ampuh. Kemudian untuk bagian kedalaman itu adalah tingkat kompetensi dan pengetahuan keterampilan. Itu yang akan kita jalani, kita akan lakukan analisis tingkat kompetensi pengetahuan dan keterampilannya. Oke, selanjutnya pada bagian ini juga kita bisa melihat untuk analisis dokumennya, kita bisa membuka dokumen dimaksud. Dokumen dimaksud adalah yang kami maksudkan adalah SK Dirjen 3211. Nah, ini SK Dirjennya. SK Dirjennya seperti ini. Ini dokumennya, capaian pembelajaran ya. Ini SK Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran. Nah, di sini berisi informasi tentang fase, elemen, dan CP ya. Nanti kita lihat. Kita karena ini termuat seluruh mata pelajaran di madrasah, kita akan melihat untuk mata pelajaran SKI. Nah, untuk mata pelajaran SKI ini dia dimuat pada halaman 81. Nanti kita lihat halaman 81-nya di sana itu sudah dijelaskan fase, elemen, dan capaian pembelajarannya. Kita ke halaman 81 ya. Karena di halaman tersebut secara khusus itu dijelaskan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, ini Bapak Ibu ya, capaian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ya, jelas ya. Ini capaian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ini untuk SKI. Kemudian di sini ada rasional sejarah kebudayaan Islam. Ini yang analisisnya. Kemudian ini ada tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, ada di bagian ini. Kemudian karakteristik sejarah kebudayaan Islam ada di surat dirjen ini. Kemudian di samping itu ini ada elemen ya, ada elemen sejarah kebudayaan Islam. Kita lihat elemennya itu adalah ada elemen periode Rasulullah ya, ini sekaligus diikuti oleh deskripsinya. Kemudian ada elemen periode Khulafaur Rasyidin. Sekali lagi elemen ini adalah bagian penting yang perlu dikuasai atau diketahui oleh peserta didik di seluruh tingkatan pendidikan, di seluruh fase untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemudian ada periode klasik atau zaman keemasan pada tahun 650, kemudian periode pertengahan zaman atau kemunduran itu periode antara 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Kemudian periode modern zaman kebangkitan itu 1800 sampai dengan sekarang. Kemudian periode Islam di Nusantara. Nah, setiap CP itu ini ada perkembangan fasenya ya. Pada fase B ini kelas 3 dan 4
Ini ada elemen dan lalu ada deskripsinya. Kemudian fase C juga ada elemen dan deskripsinya. Fase D untuk Madrasah Sanawiyah, ini elemen dan capaian pembelajarannya. Kemudian untuk fase E kelas 10 dan 11 untuk Madrasah Aliyah, ini adalah elemen dan CP-nya. Kemudian untuk kelas 12 untuk kejuruan, untuk kelas F, untuk kelas 10 11 Madrasah Aliyah kejuruan, kelas 11 12 ya. Untuk fase F ya, maksud kami ini untuk ini adalah elemen dan capaian pembelajarannya. Nah, ini kemudian ini capaian pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi kita fokus ke capaian pembelajaran untuk sejarah kebudayaan Islam. Nah, setelah kita melihat itu ternyata dan melakukan rekapitulasi terhadap capaian pembelajaran itu, kita bisa melihat ya dari ringkasan ini untuk untuk elemen periode Rasulullah itu akan diterima, akan dicapai CP-nya itu terdapat pada fase B, kemudian fase C, fase D, dan fase E. Dan jadi fase E ini untuk fase ini untuk kelas 10 Madrasah Aliyah, sedangkan untuk fase F itu kelas 11 dan 12 di sini ya. Kelas 11 dan 12 di sini. Jadi itu kemudian untuk untuk elemen periode Rasulullah, periode Khulafaur Rasyidin itu ada pada fase C, fase D, dan fase E. Nah, kemudian untuk periode klasik, ini periode klasik itu berada materinya di fase D dan fase E. Kemudian periode pertengahan ada pada fase D dan fase EF. Kemudian pada periode modern itu hanya didapatkan di fase F. Kemudian di periode Islam di Nusantara itu diperoleh di fase C ya, ada terdapat di fase C, kemudian di fase D ya. Ini rekapitulasi CAP berdasarkan elemen dan fase ya. Nah, kalau kita melihat untuk bagian kolom keluasan dan kedalamannya ya, untuk kolom keluasan dan kedalamannya Bapak Ibu kita bisa melakukan pengisian ini dengan cara kalau keluasan Bapak Ibu itu terkait dengan cakupan materi ya, cakupan materi yang akan kita siapkan untuk pencapaian capaian pembelajaran ini, terutama untuk elemen periode Rasulullah misalnya, maka cakupan materinya terkait itu adalah tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tentunya ini akan terkait dengan informasi berupa pengetahuan yang sifatnya faktual, konseptual, prosedural maupun metakognitif. Tentunya nanti disesuaikan dengan karakteristik materi. Mana materi yang membutuhkan informasi pengetahuan prosedural atau metakognitif disesuaikan. Kemudian kedalaman materi ini, kedalaman informasi yang akan kita gunakan untuk menyasar capaian pembelajaran ini berdasarkan keluasan ini, itu kita bisa jabarkan secara mandiri oleh guru ya, dengan menggunakan misalnya taksonomi yang ada. Nah, juga alternatifnya juga sebenarnya guru bisa menengok lagi ya rumusan KD lama kita ya, yang versi kurikulum lama itu di kurikulum madrasah untuk KMA 183 tahun 2019. Di sana ada rumusan KD yang bisa menginspirasi kita untuk membuat untuk mengisinya pada bagian kedalaman, karena bagian kedalaman ini kita ingin menyasar tingkat taksonominya, kompetensi apa yang akan nanti disasar oleh capaian pembelajaran untuk menunjang capaian pembelajaran ini berdasarkan keluasan ini ya. Nah, banyak topik yang akan kita bisa gunakan dalam pelaksanaan ini. Nah, di periode Khulafaur Rasyidin untuk elemen Khulafaur Rasyidin juga sama.
kemudian di periode di keluasan juga sama dan kedalamannya juga sama. Jadi kita bisa mencari inspirasi informasi kedalaman itu secara mandiri dengan menggunakan taksonomi yang tersedia, dan itu bebas, kita bisa pilih apakah menggunakan taksonomi Ting, taksonomi Bloom yang direvisi dan sebagainya ya. Nah, ini misalnya beberapa taksonomi ya yang bisa kita gunakan untuk merumuskan kedalaman ya, kedalaman materi kita. Kalau dari sisi pengetahuan ini di ranah kognitif, kita bisa gunakan kata-kata kunci ini ya, yang namanya kata kerja operasional. Untuk aspek psikomotorik kita bisa gunakan kata-kata kunci ini ya, kata kunci untuk pencapaian kompetensi ini untuk operasional. Untuk psikomotoriknya dalam rangka merumuskan kedalaman materi yang akan kita lakukan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, tadi yang kita kemukakan bahwa untuk madrasah itu kita bisa lihat ini buku ya yang kita gunakan untuk sejarah kebudayaan Islam, misalnya untuk madrasah sanawiyah. Nah, kita lihat di bagian KD-nya, ini kurikulum lama ya untuk KMA 3183, kita lihat itu ada informasi tentang rumusan KD-nya. Ini adalah ini yang ada di buku ini ya, rumusan KD yang ada di buku ini. Nah, ini lalu ini rumusan KD untuk yang ada di KMA 183. Kita melihat ada ya memang memiliki kesamaan ya kan, dan memang harus sama ya. Oleh karena itu, karena buku yang kita gunakan oleh guru dan peserta didik menggunakan buku versi lama dengan KMA 183, sementara kurikulum sudah dengan kurikulum barunya, maka kita bisa melakukan penyesuaian dan adaptasi soal ini ya, dan adaptasi soal ini. Jadi KD pada kurikulum lama ini kita bisa gunakan modifikasi untuk merumuskan keluasan, kedalaman CP, baik dia secara substansi maupun teknis. Tapi nanti kita lihat konteksnya. Oke, mari kita lihat bagaimana contoh dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini, dan memungkinkan kita untuk bisa melihat secara dalam contoh-contoh dimaksud. Kita ingin melihat hal-hal itu agar ini bisa menjadi inspirasi dan bacaan buat kita untuk agar capaian pembelajaran dalam pembelajaran kita betul-betul menyasar capaian pembelajaran yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Misalnya ini dari sisi komponen capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran apakah ini apakah sudah sesuai rasionalitas mata pelajaran, apakah tersedia atau tidak, ini ya. Kemudian kita lakukan analisisnya, oke. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya apakah cukup tersedia atau tidak, kita lihat ya, kita lakukan checklist. Kemudian karakteristik mata pelajarannya, nah ini hasilnya ya, ini hasilnya bisa kita lihat. Kita bisa memberikan komentar di bagian ini, apa rasionalitas mata pelajaran, apakah tersedia atau tidak. Tadi kita sudah cek ada. Apakah mapel ini memiliki keterkaitan dengan mapel lain di P5 PPRA, kita juga sudah melihatnya. Nah, karakteristik mata pelajaran punya deskripsi umum dan sebagainya. Untuk keluasan dan kedalamannya, misalnya ini di periode Rasulullah. Nah, ini kedalamannya, ini menganalisis misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini yang kita sebagaimana konfirmasi di KD lama ya. Ini rumusannya. Kemudian untuk periode Khulafaur Rasyidin, ini untuk fase D ya, untuk madrasah sanawiyah. Kemudian untuk periode Islam klasik, ini klasik. Kemudian pada periode pertengahan Daulah Daulah Abbasiyah Ayyubiyah, itu ada Salahuddin Al-Ayyubi. Ini rumusan kedalamannya, kedalaman topiknya. Kemudian Islam di Nusantara, ini capaian kedalaman untuk kompetensi yang akan kita tagih
yang akan kita capai dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Itu Bapak Ibu yang bisa kami bagi kepada kita semua terkait dengan analisis capaian pembelajaran antar fase elemen di madrasah kita masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampuh. Kita akan terus belajar dan memberikan koreksi, tanggapan, saran untuk perbaikan pembelajaran kita di masa akan datang. Kami mohon maaf bila ada kekeliruan dan kekurangan dalam penjelasan ini, dan terima kasih atas perhatian, saran, kritik, tanggapan, dan perbaikannya kita sangat harapkan untuk kebaikan kita bersama. Demikian dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.